Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Raihan Pramana dengan NIM S1A123064. Asal jurusan S1 Teknik Sipil, Program Studi Sipil Umum, kelas genap. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, di mana judul dari PPT yang saya buat adalah alat berat. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Untuk dalam PPT ini ada 4 poin. Poin pertama, apa itu alat berat? Sedangkan poin kedua, jenis-jenis alat berat Komatsu. Ketiga, jenis-jenis alat berat non-Komatsu. Dan keempat, video pengoperasian alat berat. Yang pertama, apa itu alat berat? Alat berat adalah mesin atau perangkat mekanik yang digunakan dalam konstruksi, pertambangan, dan industri lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat dan membutuhkan kekuatan yang besar, dan pengoperasiannya dengan risiko yang tinggi. Poin kedua, jenis-jenis alat berat Komatsu. Yang pertama itu ada bulldozer. Bulldozer merupakan sebuah traktor rantai atau crawler tractor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable camp yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, mining, konstruksi, construction, logging, hutan, tanaman industri atau forestry, dan perkebunan. Bulldozer dapat melakukan pemindahan tanah yang efektif sejauh 100 meter dengan cara estafet. Untuk jenis-jenis blade pada bulldozer, yang pertama ada stretch till dozer. Blade ini dilengkapi dengan sebuah tilt cylinder yang memungkinkan kemiringan blade dapat diatur dari kabin operator sehingga produktivitas alat dapat meningkat. Konstruksinya yang kokoh sangat cocok digunakan untuk dioperasikan di daerah bebatuan. Yang kedua, ada stretch dozer. Blade ini sama dengan tipe stretch steel dozer, tetapi tidak dilengkapi dengan tilt cylinder. Untuk ketiga, ada angel dozer. Dapat diserongkan sebesar 250 dan dapat ditinggikan secara manual. Angel dozer cocok digunakan untuk pekerjaan scraping tanah lunak atau salju, sehingga material dapat terbuang ke samping. Keempat, ada power angel till dozer. Pengaturan sudut kemiringan dan ketinggian blade pada satu sisi dapat diatur dari kabin operator, dan blade ini efektif untuk pekerjaan grading, backfilling, spreading, dan land clearing yang ringan. Untuk kelima, ada dual tilt dozer. Blade ini memiliki dua buah tilt cylinder pada kedua sisinya. Optimum untuk pemotongan berbagai material dan pengatur sudut pemotongan yang lebih baik
sehingga meningkatkan produktivitas. Yang keenam, ada semi-util dozer. Blade ini hampir sama dengan stretch blade, dengan menambah sayap pendek di kedua sisinya sebatas end beat. Maka blade ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas beban. Yang ketujuh, ada U-tilt dozer. Sayap yang terdapat pada kedua sisi blade ini dapat meminimalkan terbuangnya material ke samping. Blade ini sangat cocok untuk mendorong tanah yang ringan dengan jarak yang jauh, sehingga sangat sesuai untuk pekerjaan reklamasi tanah. Kedelapan, ada coal dozer. Dengan konstruksi yang cukup lebar dan adanya sayap di kedua sisinya, blade ini khusus dirancang untuk mendorong batu bara. Dan terakhir, ada rake dozer. Blade berbentuk garpu berguna untuk mencabut sisa-sisa akar pohon dan mendorong ranting-ranting kayu agar kerusakan topsoil dapat dikurangi. Jenis-jenis bucket bulldozer. Bucket merupakan perlengkapan kerja yang digunakan salah satunya pada dozer shovel. Fungsi utama dari bucket pada dozer adalah untuk menggali, memuat, atau material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam-macam atau jenis-jenis dari bucket bulldozer. Yang pertama ada rock bucket. Rock bucket biasanya digunakan untuk menggali dan memuat batu-batuan. Bucket ini memiliki material yang cukup kuat karena sudah dilakukan penguatan atau reinforcement. Kedua ada large bucket. Large bucket digunakan untuk memuat dan membawa beberapa material yang besar dengan spesifik gravity yang kecil, seperti pasir. Lalu ketiga, ada multi-purpose bucket. Bucket ini secara konstruksi terdiri dari dua bagian, yaitu blade dan bucket, yang dapat dibuka dan ditutup. Bucket ini dapat berfungsi sebagai bucket, blade, scraper, dan clamshell. Yang keempat, ada side dump bucket. Selain digunakan untuk dumping, bucket dapat dimiringkan ke salah satu sisi tanpa memutar alat, sehingga dapat memperkecil cycle time yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas alat. Yang terakhir, ada three-way bucket. Bucket dapat dimiringkan ke kanan dan ke kiri dan ke depan tanpa harus memutar alat, sehingga cycle time bisa diperkecil guna meningkatkan produktivitas. Baik, untuk selanjutnya ada hydraulics excavator. Hydraulics excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah atau digging, memuat material ke dump truck atau loading, mengangkat material atau lifting, mengikis tebing atau scraping, dan meratakan atau grading. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja atau work equipment, maka dapat digunakan untuk memecah batu atau breaking, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hydraulics excavator terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas atau upper structure dan bagian bawah
atau lower structure. Bagian atas dari hydraulic excavator dapat berputar atau swing sebesar 360 derajat. Dengan konstruksi yang sedemikian rupa, maka alat ini dapat beroperasi sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah pada area yang sempit. Selanjutnya, oke, baik, langsung kita masuk ke susunan produk hydraulic excavator. Pertama itu ada hydraulic excavator backhoe. Pertama ada PC 806, PC 5506, ada PC 4006, lalu PC 3000, PC 1400, PC 1806, PC 1257, PC 1250 LC garis datar 7, PC 1250 5P garis datar 7, lalu ada PC 800 garis datar 6, PC 800 SE garis datar 6, lalu ada PC 750 garis datar 6, ada PC 750 LC garis datar 6, ada PC 750 SE garis datar 6, lalu ada PC 600 garis datar 6, PC 600 LC garis datar 6, PC 600 SE garis datar 6, lalu ada PC 450 garis datar 6, PC 450 LC garis datar 6, lalu ada PC 450 LC garis datar 6, lalu ada PC 400 garis datar 6 dalam kurung E, ada PC 400 LC garis datar 6, PC 400 HD garis datar 6, PC 400 SE garis datar 6, PC 380 garis datar 6, ada PC 350 garis datar 7, PC 350 LC garis datar 7, PC 340 garis datar LC garis datar 7. Lalu ada PC 34 ONLC garis datar 7 dan masih banyak lagi. Mungkin saya baca sampai sini saja. Bisa kalian lihat masih banyak susunan produk hydraulic excavator bagian hydraulic excavator backhoe. Oke. Langsung kita lanjut saja ke materi lanjut kedua, yaitu susunan produk hydraulic excavator. Yang kedua, MSRX atau minimal swing radius excavator. Ya, ada PC 128 UU garis datar 2, PC 75 UU garis datar 3, PC 58 UU garis datar 3, dan lanjut ke hydraulic excavator loading shovel. Ada PC 800 garis datar 6, ada PC 5500 garis datar 6, ada PC 400 garis datar 6, ada PC 3000, PC 1400, dan PC 1800 garis datar 6, lalu ada PC 1250 garis datar 7, lalu ada PC 750 garis datar 6, ada PC 600 LC garis datar 6, ada PC 400 garis datar 6, ada PC 400 LC garis datar 6. Oke. Hydraulic excavator atau wheel type. Ada PW 220 garis datar 7, PW 210 garis datar 1, PW 200 garis datar 7, PW 170 ES garis datar 6, ada PW 150 ES garis datar 6, PW 130 ES garis datar 6, PW 110 R garis datar 1, PW 100 garis datar 3, PW 75R garis datar 2, PW 95R garis datar 2. Baik, berikut ini
akan diberikan contoh dari berbagai macam tipe bucket atau boom, arm, dan perlengkapan kerja lainnya yang biasa digunakan pada sebuah hydraulic excavator. Bucket merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah hydraulic excavator. Fungsi utama bucket pada hydraulic excavator adalah untuk menggali atau digging, lalu memuat atau loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe dari bucket yang digunakan pada hydraulic excavator. Untuk yang pertama ada ripper bucket. Ripper bucket sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket biasa tidak mampu bekerja secara optimal. Pekerjaan loading juga dapat menggunakan bucket seperti ini. Kedua, ada trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air atau drainase atau kanal irigasi. Lanjut ke nomor 3, ada slope finishing bucket. Dengan konstruksi bucket yang sedemikian rupa, bucket ini cocok sekali digunakan untuk pembuatan slope saluran kanal irigasi atau sungai. Yang keempat, ada ditch cleaning bucket. Sangat cocok digunakan untuk pengerukan lumpur pada parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air, sehingga material-material keras saja yang dikeruk. Lanjut, ada single shank ripper and three shank rippers. Single shank ripper ini digunakan untuk mencabut batu. Juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Three shank rippers sangat efektif digunakan untuk mencabut batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar beton. Yang keenam, ada clamshell bucket. Clamshell bucket digunakan untuk penggalian dengan arah tegak lurus. Untuk jenis-jenis arm hydraulic excavator, boom dan arm juga merupakan bagian dari perlengkapan kerja pada sebuah hydraulic excavator. Berikut ini adalah beberapa type boom dan arm yang digunakan pada hydraulic excavator. Yang pertama ada extension arm. Dipasangkan pada arm standar untuk jangkauan yang lebih panjang. Lalu ada kedua, short arm. Short arm merupakan salah satu kelengkapan pada hydraulic excavator yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan area terbatas. Lanjut ke 3, ada standard length arm. Standard length arm merupakan arm standar yang digunakan pada ekskavator. Lalu ada long arm and super long front. Long arm and super long front digunakan untuk memperpanjang jarak jangkauan. Lanjut, ada two-piece boom. Two-piece boom digunakan untuk memperluas medan kerja, di mana jika menggunakan sharp arm kurang efisien. Lanjut, ada wheel loader. Wheel loader adalah
traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali atau digging, membawa atau carrying, dan memuat atau loading. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader memiliki bucket yang cukup lebih besar dibandingkan dengan hydraulic excavator, sehingga dalam kondisi tertentu wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas lebih tinggi. Untuk susunan produk wheel loader, yang pertama ada 930E garis datar 3, ada 830E, ada 730E, 630E. Lalu ada HD 1500 garis datar 5, HD 1200 garis datar 1, lalu HD 985 garis datar 5, dan HD 785 garis datar 5, HD 605 garis datar 7, HD 465 garis datar 7, lalu ada HD 405 garis datar 6, HD 325 garis datar 6, ada HD 325 garis datar 6, 4WD, lalu ada HD 255 garis datar 5, lalu ada HM400 garis datar 1, lalu ada HM350 garis datar 1, lalu ada HM300 garis datar 1. Untuk gambaran umum pada dump truck, bisa kita lihat di sini. Pada nomor 1 itu adalah dump body. Untuk nomor 2 adalah steering and hoist oil tank. Lalu ada 3, operator's cap. 4, rear view mirror. Yang kelima ada under mirror. Yang keenam ada combination. Lalu ketujuh ada headlamp. Yang kedelapan ada handrail. Yang ke-9 ada step 1. Yang ke-10 ada radiator. Yang ke-11 ada after cooler. Yang ke-12 ada rear combination lamp. Yang ke-13 ada backup lamp. Yang ke-14 ada tail lamp. Yang ke-15 ada fuel tank. Untuk jenis bucket pada wheel loader. Bucket merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah wheel loader, di mana fungsi utama bucket pada sebuah wheel loader sama dengan yang terdapat pada alat-alat yang lain, seperti dozer, shovel, maupun ekskavator, yaitu untuk menggali dan memuat material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini berbagai macam tipe dari jenis-jenis bucket wheel loader. Yang pertama itu ada general purpose bucket atau stockpile. General purpose bucket digunakan untuk memuat material-material timbunan atau stockpile product seperti crushed rock atau bahan-bahan konstruksi lainnya. Lalu ada general purpose bucket excavation. Bucket ini digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan atau balsted rock atau sekedar untuk menggali tanah biasa. Bucket ini memiliki sebuah flat blade, stretch cutting edge, dan dilengkapi dengan konstruksi yang kokoh dan tentunya anti-aus. Yang ketiga ada light material bucket. Light material bucket digunakan untuk memuat material-material ringan, dalam kurung spesifik
specific gravity di bawah 1,2 T per meter kubik, seperti salju, pupuk, atau makan ternak. Bucket ini serupa dengan general purpose bucket dengan konstruksi yang lebih lebar sehingga dapat memuat lebih banyak material. Bucket ini juga dapat digunakan untuk memuat batu bara ringan atau specific gravity di bawah 0,89 T per meter kubik. Lanjut ada spade nose rock bucket atau VH type. Spade nose rock bucket digunakan untuk memuat batu-batu bekas ledakan. Bucket ini dirancang dengan cukup kokoh dan tahan terhadap keausan. Lanjut ada heavy duty bucket. Heavy duty bucket sangat berguna untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan. Konstruksinya sangat kokoh dan memiliki gigi besar kelas 1. Ada chip bucket. Chip bucket merupakan salah satu bucket yang besar dan digunakan untuk memuat material-material ringan dengan spesifik gravity di bawah 0,55 T meter kubik, seperti serpihan-serpihan kayu atau butiran-butiran material ringan. Pada sisi belakang dan atas bucket terbuat dari anyaman kawat yang bertujuan untuk mengurangi berat bucket. Bucket ini sangat cocok bila dipakai di pabrik kertas atau penggajian. Lalu ada skeleton bucket. Skeleton bucket sangat cocok digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan atau bekerja di crusher. Bucket ini dirancang memiliki kisi-kisi yang berfungsi mengeluarkan tanah atau batu-batu kecil, sehingga hanya batu-batu dengan ukuran tertentu saja yang termuat. Ada side dump bucket. Bucket ini dapat membuang material dengan arah ke depan maupun ke samping, sehingga sangat cocok bila digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Lalu ada multi-purpose bucket. Bucket ini adalah bucket serbaguna yang dapat digunakan untuk beberapa variasi pekerjaan seperti scraping, dozing, scoping, dan loading. Lalu, ada jenis-jenis grapple pada wheel loader. Yang pertama ada log grapple. Log grapple digunakan untuk memuat batang kayu dengan berbagai variasi ukuran. Dari batang kayu pendek dengan diameter kecil sampai dengan batang kayu panjang dengan diameter besar. Grapple ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika digunakan untuk memuat dan menumpahkan material, alat tetap dalam kondisi stabil. Kedua ada log lumber grapple. Log lumber grapple digunakan untuk memuat potongan-potongan atau serpihan batang kayu dengan berbagai ukuran, dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar. Grapple ini memiliki fork yang mirip dengan yang dimiliki forklift, tetapi tidak dapat digunakan seperti halnya fork pada forklift karena konstruksinya tetap. Lalu ada lumber grapple. Grapple ini memiliki bentuk L dan sangat cocok digunakan untuk memuat potongan-potongan kayu dengan ukuran kecil atau berdiameter kecil dan pendek. Bagian atas dan kiri dari fork dapat dilakukan pengaturan atau adjustment guna menyesuaikan dengan ukuran kayu yang akan dimuat. Lalu ada pipe grapple. Pipe grapple adalah sebuah log
grapple dengan tambahan bantalan untuk digunakan memuat pipa atau material yang sejenis bantalan. Yang kelima ada log lumber fork. Log lumber fork memiliki bentuk yang sama dengan log lumber grapple, tetapi tidak memiliki penjepit di bagian atas. Lalu yang keenam ada dumping fork. Dumping fork digunakan untuk memuat tumpukan serpihan kayu-kayu kecil ke truk, atau dapat juga digunakan untuk memuat batangan-batangan kayu dengan diameter kecil dan pendek. Untuk selanjutnya ada motor grader. Fungsi utama dari motor grader adalah untuk membuat jalan, seperti membentuk jalan atau grading, meratakan jalan, dan finishing. Motor grader adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja atau work equipment seperti pertama ada blade yang berfungsi untuk meratakan tanah. Yang kedua ada scary veer yang dipasang pada bagian depan blade, digunakan untuk memecah material-material keras. Dan ada ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna juga untuk memecah material-material keras. Untuk selanjutnya, jenis-jenis perlengkapan kerja motor grader. Yang pertama, front blade. Front blade sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan spreading atau penaburan yang sulit. Yang kedua, ada front pull hook. Front pull hook dipasang di bagian depan alat yang berfungsi untuk menarik. Terdapat dua tipe hook, yaitu front whack with nails dan U-shaped bracket welded on front axle. Jika front attachment seperti front blade dipasang, maka hook tersebut tidak tersedia. Yang ketiga, ada push plate. Komponen ini digunakan untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat lain pada saat terjebak dalam lumpur. Push plate juga berfungsi sebagai pemberat atau counterweight untuk menjaga agar roda depan tidak terangkat pada saat alat tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan ripping. Lalu ada scary veer. Scary veer digunakan untuk menggali material-material keras seperti aspal atau lapisan es yang tidak mampu digali dengan menggunakan blade. Banyaknya jumlah gigi yang terdapat pada scary veer tergantung pada kekerasan material yang digali. Oke, lalu ada extension blade. Dengan menggunakan extension blade ini, blade dapat diperpanjang baik satu sisi maupun kedua sisi. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efisien, tetapi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja. Lalu ada hydraulic blade tip control. Dengan adanya hydraulic blade tip control, maka sudut potong blade dapat diatur secara hydraulik melalui kabin operator. Yang terakhir ada rear mounted ripper. Ripper ini digunakan untuk menggali batu atau material keras yang tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan scary veer. Oke, untuk selanjutnya ada dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai macam tipe dump truck Komatsu. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu
dump truck mechanical, dan dump truck electrical. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang. Dengan kapasitas angkut yang cukup besar, alat ini sangat produktivitas. Baik, lalu ada forklift. Forklift atau sering juga disebut juga forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau body dan perlengkapan kerja atau work equipment yang digunakan untuk memuat atau loading dan menurunkan muatan atau unloading, terutama pada daerah yang sempit. Untuk jenis-jenis perlengkapan kerja forklift, yang pertama ada side side shifter. Dengan attachment ini dimungkinkan fork bergerak ke arah samping tanpa harus menggeser posisi forklift. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi terutama pada penggunaan di gudang kontainer, yard, atau di pabrik-pabrik. Lalu ada load stabilizer. Load stabilizer terdiri atas pressure plate pada standar fork. Attachment ini akan menjaga kemungkinan jatuhnya material yang diangkut karena tidak stabilan atau rapuhnya material tersebut pada waktu traveling. Ini akan menambah faktor safety pada waktu mengangkat botol, peralatan presisi, ataupun barang yang mudah pecah. Baik, lalu ada drum clamp. Terdiri dari sepasang klem melengkung yang sangat sesuai untuk membawa drum. Attachment ini dirancang secara khusus untuk mengangkut berbagai drum, produk oli, cat, minyak, kimia tinta, lem, baik drum isi ataupun kosong. Bell clamp. Ridge fork dilengkapi dengan ridge length untuk fork dan backrest digunakan terutama warehouse di mana ruangannya sangat sempit atau kargo penyimpanan yang susah dijangkau. Lanjut ke hinged fork. Hinged fork sangat cocok terutama untuk membawa balok kayu. Attachment ini berisi fixed backrest dan tiltable fork atau fork yang bisa di tilt. Lalu ada blade bucket. Blade bucket dilengkapi dengan blade yang bisa membuka atau menutup, tilt up and tilt down, sesuai untuk membawa material curah seperti pupuk, makan ternak, dan lain-lain. Oke, lanjut yang ketujuh ada push pull. Pusher dilengkapi dengan standar fork dan peralatan dorong banyak digunakan di warehouse atau station atau terminal untuk mengangkat kapas, batu atau material curah digunakan sebagai bulldozer atau mendorong batu ke tempat yang rendah atau dump area. Yang kedelapan, rotating clamp. Rotating clamp type swing arm terdiri atas arm pendek, fixed arm, swing arm, dirancang untuk penggunaan clamp secara luas. Attachment ini sangat sesuai untuk mengangkat dan memindahkan paper rolls pada paper mill atau printing house ataupun warehouse.
Lalu ada genset. Genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Berfungsi sebagai sumber listrik cadangan saat mati lampu atau kekurangan pasokan listrik. Genset mengubah energi mekanis menjadi energi listrik melalui proses yang dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Baik, untuk komponen utama genset. Engine. Engine berfungsi merubah energi panas bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Lalu ada radiator. Radiator berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Lalu ada alternator. Alternator adalah suatu komponen yang merupakan bagian dari genset yang berfungsi merubah energi mekanis yang berasal dari engine menjadi energi listrik melalui direct couple yang terletak antara engine dengan alternator. Lalu ada panel. Panel berfungsi untuk mengontrol kerja sistem pada genset dan juga memberikan informasi atau monitor panel pada operator. Lalu yang kelima ada base frame. Base frame berfungsi sebagai dudukan pada genset. Oke, lalu ada kode model pada genset. Bisa kita lihat di sini ada huruf EG yang berarti huruf yang mengindikasikan kode genset Komatsu. EG yaitu genset assembly Komatsu atau build up. Lalu ada angka 600. 600. Angka ini menunjukkan daya genset yaitu 600 kVA. Lalu ada BS, huruf yang menunjukkan tipe kabin. Kalau untuk B dia bonnet type, kalau untuk BS dia bonnet and soundproof type ataupun no code atau open type. Lalu ada min 1 atau bisa diterjemahkan sebagai angka yang menunjukkan berapa kali terjadi perubahan atau modifikasi pada alat. Lalu ada engine. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Untuk kode model pada engine, kita bisa lihat di sini huruf S, yaitu huruf yang mengindikasikan engine menggunakan supercharge atau turbocharge. Lalu ada AA, huruf yang mengindikasikan penggunaan aftercooler pada engine. A itu aftercooler atau udara didinginkan oleh air, atau lalu ada AA atau aftercooler atau udara didinginkan oleh udara. Lalu ada no cold tanpa aftercooler. Yang keenam, maksud saya yang angka keenam, maksudnya adalah angka yang mengindikasikan jumlah silinder pada engine. Nah, bisa kita lihat 6 berarti ada 6 silinder. Lalu ada D, huruf yang mengindikasikan diesel engine 4 langkah. Lalu ada 170, angka yang mengindikasikan diameter linear atau dalam kurung milimeter, 170 atau 170 mm. Lalu ada E, low emission.
Minus 3. Angka yang menunjukkan berapa kali engine telah dilakukan perubahan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis alat berat non-komatsu. Oke, yang pertama itu ada Nissan. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang, logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu di area hutan tanaman industri atau forestry. Lalu ada cargo truck untuk pengangkutan barang-barang, ada mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi, ada bus untuk sarana transportasi umum, dan lain-lain. Lalu ada Scania. Produk dari Scania terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Populasi truk Scania di Indonesia sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pertambangan atau off-road maupun di jalan raya atau on-road. Untuk susunan produk Scania, yang pertama ada trucks. Scania telah melakukan pengembangan dan penjualan truk produksinya dengan ukuran berat total truk atau gross vehicle weight lebih dari 16 ton untuk segala sektor pekerjaan. Lalu ada buses coaches. Scania sangat berkonsentrasi untuk memproduksi alat angkut publik atau buses and coaches dengan kapasitas penumpang yang cukup besar. Lalu ada industrial and marine engines. Scania engines digunakan untuk berbagai aplikasi. Engine tersebut telah digunakan untuk kontainer, cranes, pilot boats, irrigation units, atau electrical generating sets. Lalu ada Bomac. Produk dari Bomac terdiri atas dua kategori, yaitu compactor, recycler, dan stabilizer. Compactor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah, sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan recycler and stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Lalu ada Tadano. Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut crane yang merupakan alat pengangkut untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Untuk susunan produk Tadano. Yang pertama ada TG 1500E. Lalu ada ATF 160G garis datar 5. GT 550EX, lalu ada TL 250E, lalu ada GR 300EX, lalu ada TR 500EX dan ZR 560. Untuk gambaran umum Tadano GR 300EX. Pada poin pertama adalah
Jeep terletak di sini ya, jeepnya. Lalu kedua ada auxiliary wire rope. Itu nomor 2 terletak sabar sebentar. Terletak di sini ya. 3 ada cap. Ketiga cap ya, di sini letaknya. Lalu ada keempat boom. Boom ya di sini. Lalu ada elevating cylinder. Terletak di sini. Lalu ada auxiliary winch. Yang keenam itu terletak ya di sini, sekitaran sini. Lalu ketujuh ada main winch, ada di sekitaran sini. Lalu kedelapan engine atau mesin, ya mesinnya di sini ya. Lalu kesembilan ada rear outrigger. Kesembilan terletak di sini, di dekat dari engine. Lalu 10 ada rear axle. Ya, 10 di sini. 11 hydraulic oil tank. Terletak di sini. Ada ke-12 front axle. Ini dia. Lalu ada ke-13 front outrigger. Di sini letaknya. Lalu ke-14 auxiliary hook block. Terletak di sini. 15 main hook block. Terletak di sini. Dan ke-16 main wire rope. Terletak di sini. Oke, untuk gambaran umum Tadano TR500E. Jeep ada auxiliary boom shaft single top. Ada overwinding output device. Ada hexagonal section boom. Ada boom telescoping hydraulic cylinder. Ada working light. Ada boom angel indicator. Ada hydraulic oil cooler. Ada auxiliary winch, main winch, operator's cap, counter rake, engine. Ada torque converter, rear axle oscillation lock cylinder, no spin differential, transmission, ada hydraulic oil tank, durable large size tire, steering cylinder, boom elevation cylinder, swing bearing, full tank, mono box carrier frame, side light, head light, A-hook, float, outrigger, side view mirror, main hook block, auxiliary hook block. Baik, untuk gambaran umum Tadano TG 1500E. Untuk main winch terletak di sini. Auxiliary winch ada terletak di sini. Boom angel indicator terletak di sini. Lalu boom elevation cylinder terletak di sini. Working light adanya terletak di sini. Boom terletak di sini. Dan Jeep terletak di sini. Pendant type overwinding cutout device terletaknya di sini. Auxiliary boom shift single top terletak di sini. Hook block terletak di sini. Carrier driver's cap terletak di sini. Ada front jack terletak di sini. Outrigger control levers atau both sides of carrier terletak di sini. Moments limiter AML M adanya terletak di sini. Lalu ada crane operator escape
terletak di sini. Ada hydraulic oil tank for superstructure components, terletak di sini. Winch automatic fail safe brake, terletak di sini. Kalau ada outrigger, adanya di sini. Float separable type, terletak di sini. Counterweight, adanya terletak di sini. Baik. Untuk selanjutnya ada bernama Valmet. Oke, Valmet merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau HTI. Produk utamanya adalah Valmet Harvester dan Valmet Forwarders. Produk Valmet Harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Sedangkan Valmet Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Selain itu, ada juga Valmet Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit pohon. Untuk susunan produk Valmet ada 901, 901, 911, 911, 921, 941, 911X3M, 801 kombi, 830, 840, 840, 460, 860, dan 890. Baik, untuk selanjutnya itu ada Valmet Woodpack seperti ini gambarnya. Lalu ada Valmet Ecoplanter seperti ini. Lalu ada 330 seperti ini. Dan ada 330 duo atau DUO seperti ini. 945 seperti ini. 960 seperti ini. 965 seperti ini. 360 seperti ini. 370 seperti ini. 380 seperti ini. Lalu 385 seperti ini. Dan 395 seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke video pengoperasian alat berat. Baik, mungkin demikianlah hasil presentasi saya dari PPT yang telah saya buat. Mungkin jika masih banyak kesalahan kata-kata ataupun pengucapan yang masih keliru dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya juga masih terus belajar. Juga saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Oke, sampai di sini saja video kali ini.
Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.